warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keberkahan di bulan suci Ramadan ini dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dan orang-orang yang bersama beliau, para sahabat dan para tabi'in. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sudah menginjak pada pertengahan bulan Ramadan. Semoga ayah bunda beserta anak-anak yang saya sayangi menjalankan setengah Ramadan sebelumnya dengan penuh kekhusyuan dan ketakwaan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di saat 17 Ramadan, atau ada apa di tanggal 17 Ramadan? Ternyata di tanggal 17 Ramadan ada banyak peristiwa-peristiwa penting. Yang sering kita dengar, yang pertama adalah peristiwa nuzulul Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk. Tapi tidak kalah penting dari itu adalah ada apa di tanggal 17 Ramadan selain nuzul Quran, yaitu Perang Badar. Di kapan Perang Badar itu terjadi? Perang Badar itu terjadi sekitar tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar itu adalah perang kemuliaan, di mana Rasulullah dan para sahabat memperoleh kemenangan yang cukup besar pada saat Perang Badar. Dan kenapa dikatakan Perang Badar? Karena perangnya terjadi di kota Badar. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat berjalan keluar dari Madinah menuju Mekah untuk menaklukkan kafir Quraisy dari kafilah Abu Sufyan. Pada saat itu ketika Rasulullah dan para sahabat keluar dari Madinah untuk menuju Mekah menaklukkan kafir Quraisy dari kafilah Abu Sufyan, di tengah perjalanan Rasulullah berhenti dengan para sahabat. Pada saat itu cuaca begitu panas, apalagi pada kondisi para sahabat dan Rasulullah sendiri itu berpuasa. Secara fisik, kalau kita melihat beliau dan para Rasulullah dan para sahabat itu dalam kondisi puasa, itu dalam kondisi yang dari sisi energi itu agak berkurang, gitu ya. Akhirnya Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, khususnya yang pertama ditanyakan adalah kepada sahabat kaum muhajirin, yaitu ada Umar bin Khattab pada saat itu. Dipimpin oleh Hamzah bin Abu Thalib, mengatakan kepada Rasulullah bahwa untuk melakukan perang selanjutnya kami siap ya Rasulullah, kami akan menaati Rasulullah dan perintah Allah dengan segenap jiwa dan raga. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Tapi ada sedikit kekhawatiran dari diri Rasulullah terhadap kaum Ansor. Sampai Rasulullah itu bertanya kepada beberapa sahabat pada saat itu, siapkah kalian untuk berperang bersamaku? Tapi pertanyaan itu seolah-olah ditujukan oleh Rasulullah kepada kaum Ansor. Maka Sa'ad bin Mu'adz pada itu langsung berdiri. Apakah kamu jenengan maksudkan itu kepada kami ya Rasulullah? Iya, karena kita tahu Sa'ad bin Mu'adz itu adalah bagian dari kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang mereka menolong hijrahnya Rasulullah dengan para sahabat. Sehingga ada kekhawatiran dari diri Rasulullah untuk apakah mereka itu mau untuk diajak Rasulullah melakukan perjalanan peperangan selanjutnya dalam kondisi panas dan kondisi berpuasa.
Dengan tegas Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu langsung berdiri dan mengatakan, "Saya siap ya Rasulullah, saya siap akan bersama Rasulullah dan taat kepada Allah." Alhamdulillah, lega rasa Rasulullah, terlihat cerah dan bersinarnya wajah Rasulullah pada saat itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Semoga kemuliaan bersama kalian, mari kita berangkat." Berangkatlah Rasulullah bersama para sahabat menuju kota Badar, dan beliau di sana membuat sumur-sumur untuk persiapan di dalam peperangan. Pada saat itu Rasulullah mengutus 3 orang dari sahabat untuk melihat bagaimana kondisi pasukan kafir Quraisy yang akan datang ke kota Badar. Setelah itu Rasulullah mendapatkan informasi bahwasanya dari 3 sahabat itu menyampaikan ada sekitar 1000 pasukan yang dilihat oleh sahabat pada saat itu. Padahal kita tahu Rasulullah pada saat itu membawa sekitar 308 pasukan dengan ditambah 70 pasukan unta. Subhanallah, 3 kali lipat pasukan Rasulullah dibandingkan dengan pasukan kafir Quraisy pada saat perang Badar saat itu. Tapi dengan kekuatan para sahabat, dengan kekuatan iman, kekuatan akidah, dan kekuatan jihad yang mereka ingin raih untuk meraih surga dan pahala Allah, begitu semangatnya para sahabat dan Rasulullah, meskipun tahu bahwa pasukan yang akan dilawan itu adalah 3 kali lipat dari pasukan Rasulullah. Subhanallah, ternyata dari peperangan perang Badar ini Rasulullah memperoleh kemenangan, di mana pada saat itu para sahabat yang duel duluan adalah Hamzah bin Abu Thalib dan Ali bin Abu Thalib. Subhanallah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan anak-anakku yang tersayang, itulah keberkahan yang didapatkan Rasulullah pada saat perang Badar, di mana kemenangan dan kemuliaan pada saat perang Badar. Padahal kita tahu pasukan kafir Quraisy jumlahnya 3 kali lipat daripada jumlah Rasulullah. Dengan kekuatan iman, kekuatan akidah, dan kekuatan jihad untuk meraih pahala dan ridho Allah, itulah yang digunakan untuk semangat dalam perang Badar. Kita tahu sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 123 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bahwasanya dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam kondisi lemah. Maksudnya lemah di sini itu adalah puasa, terus panas matahari begitu terik. Ya, kalau orang mungkin sekarang itu enak tidur-tiduran gitu ya. Tapi itu tidak yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh para sahabat, tapi karena semangat keiman dan untuk meraih pahala yang besar dalam jihad, mereka tetap semangat di dalam perang Badar. Melakukan aktivitas yang wajib, bahkan juga memperbanyak aktivitas yang sunnah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang tinggal beberapa hari juga akan kita tinggalkan, tidak akan memperoleh apa-apa setelah puasa ini kita tinggalkan. Dengan semangat iman dan akidah kita untuk meraih ridha Allah, marilah kita bersama-sama untuk selalu taat kepada Allah dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dari saya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan hikmah untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.